Kita banyak yang tabu gitu diajak ngomong soal leluhur gitu, Bu. Jadi nek jenengan kan sangat menghormati eksistensi Mbah Buyut, termasuk danyang-danyang sing babat alas tenggene anu kan. Nah, makna keberadaan leluhur bagi kehidupan kita hari ini tuh miturut Bu Sinta pripun? Nopo? Aku mempunyai keyakinan bahwa leluhur itu masih jangkung jampangi anak cucunya. Jangkung jampangi itu sok onga-onga masih kadang-kadang jangkung apa ya Mas? Iya. Jangkung jampangi, jangkung anak putune. Oh ini kok Mas Hendra lagi ada persoalan. Seakan naik putuku kan Iya, misalnya iya. gitu. Ibu kan pernah juga ngalamin sendiri ya. Dulu yang pernah cerita itu ya. Mas. Makanya saya yakin enggak 100%, 1000%. 1000%. Iya. Bahwa leluhur itu otomatis ya enggak leluhur saya Iya dong. Leluhur penjenengan, leluhur kamu. Pasti itu. Dan saya ditunjukkan bahwa leluhur itu pasti masih melihat anak cucunya. Dia tidak akan rela manakala anak cucu turunnya itu hidupnya tidak baik-baik saja. Nah, apalagi leluhur kita yang dulu dia punya sesuatu atau punya kelebihan. biasa tirakat. Ya, terus berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Oh, so pasti. Dah, ojo katik muni gak. Aku punya buktinya. Gini Bu, ini kita ngomong skala misalnya kayak kampung gitu ya Bu ya. Saya kalau ke Patirtan Jolotundo itu ketika ngobrol sama Mbah Gatot gitu ya, beliau saksi nyata bahwa ketika di sumber Patirtan itu gak dimangani, boten enten manganan. Sekararum gondo arum. Termasuk nanggap tayub segala macam kan ada kan kayak gitu biasanya. Itu sumber air itu satu musim itu ngalirnya nggak sekenceng biasanya. Itu lah kuwi meleo matane sing ngomong-ngomong bahwa kita ini musyrik, kita ini anu meleo matane. Rungokno kupinge nek wong Jawa sing ngomong kuasar ngene meleo matane, rungokno goboke. Ngono ku lho Mas. Mohon maaf ya, saya kasar ya, mohon maaf ya. Tapi ini penting nih. Lihatlah. Loh, itu ada faktanya. Fakta Mas. Dan itu saya yakin. Saya yakin-yakinnya. Kejadian itu apa hanya di Jolotundo? Oh enggak. Di mana-mana pasti begitu. Iya. Saya tuh awalnya ya namanya kesadaran itu kan bertumbuh Bu. Awalnya juga mosok iyo sih gitu. Mas, Tapi gini, semenjak corona itu Bu, saya kan tinggal di kampung. Kampung saya tuh ibaratnya diumeti kali ngoten niku danyang-danyang. Jadi masyarakat di daerah saya tuh suka sekali dengan acara manganan kenduren kayak gitu. Yeah. Itu sampai tidak hanya di satu titik. Ada 4 sampai 5 titik gitu. Saya bandingkan nih dengan kampung sebelah waktu zamannya Covid. Gak ada orang meninggal sama sekali. Makanya bukti kan? Iya. Saya cerita, nggak usah jauh-jauh. Rumah saya ini aja. Itu di pohon lengkeng itu ada nenek. Sejak saya masuk sini sudah ada yang ngomongi sesepuh. Lengkengnya jadi tegur ya nak, enggak mbah gitu. Ternyata kan karena tuanya dia roboh sendiri. Nah, robohnya itu pada saat di sini banyak orang perlombaan karawitan. Nah, di sini tenda, dia robohnya begini. Lek. Oh, sampai BPPD apa datang, opo kuwi bencana kuwi apa itu datang. Nah, saya yakinnya begini, dia menunjukkan eksistensinya bahwa aku iki lono. Kenapa? H-1 hujan terus, angin, sampai air masuk ke sini. Persiapan H-1 itu, persiapan masang gamelan dan sebagainya. Itu lengkeng tidak roboh. Besok acara banyak orang, ratusan bahkan ribuan.
Roboh blek. Tuh. Aku iki lho ono, Nduk, gitu. Kan menunjukkan banyak orang. Dan pager ini kalau malam kelupaan nutup, anak-anak itu dilihatkan saya. Wong Jawa ngomongi membo. Membo saya seperti saya. Lawang durung ditutup kok turu ae. Padahal saya tidur. Dan itu sering sekali, Mas. Sering sekali. Nah, itu kan tetangga, entitas mereka. Ngono loh. Terus kalau orang yang kayak begitu yang Mas Hendra ceritakan, lah ora percaya. Apa? Kongkon rene. Suruh lihat air di Jolotundo itu. Iya kan? Suruh lihat COVID sing wong ijik gelem sedekah, wong ijik gelem berbagi, akeh sing mati pora. Kan gitu. Bandingnya ambek sing ngono kuwi lho. Sebetulnya itu adalah jalan Tuhan, Mas, yang menunjukkan kepada kita. Ini sudah pada bangkit, Mas. Di mana-mana digali. Termasuk situs-situs. Tadi pesertanya tadi kan lebih banyak ketimbang yang tahun Lalu mungkin sekitar 50 sampai 60 yang ikut. Yang ikut. Tumpengnya tahun lalu cuma 3. Tahun ini tadi saya perkirakan kalau 100 orang ada, 100 lebih lah. Yang kumpul aja itu tadi 100, nggak tahu yang mencar sana. Ini tadi tumpengnya hasil bumi aja ada 10. Belum tumpeng nasi kuning, nasi putih itu tadi ada hampir 10 juga. Dan saya katakan nanti tahun depan ada jenang suro di Pemkot. Pemkot itu nanti suroan tahun depan saya minta jenang suro. Tanggal 17 besok, sekarang 14, 15, 16, 17, 3 hari lagi saya diundang ke Singosari. Mereka buat jenang suro di Kawedanan, Pendopo Kawedanan, saya diminta datang. Ya saya harus menyemangati hal-hal yang kayak begitu. Iya. Saya harus menyemangati. Banyak nih sekarang teman-teman saya nih, Bu. Berlomba-lomba. Bikin rumah itu. Pada sekarang pada suka bikin rumah kayak gini, Bu. Oh iya. Kayak model joglo kayak gini. Iya. Ada nggak tahu ya. Ada kerinduan yang terdalam atau gimana ya, Bu? Sing ngongkon sapa ngono? Nanggil nih kula maksudnya. Gusti Allah, Mas. Memori-memori DNA leluhur masa lalu kayaknya memang udah mulai. Makanya saya 2-3 tahun yang lalu di podcast itu aku ngobong dupa loh sampean. Saya bakal dupa itu di situ. Apa dupa ini saya buat apa? Ya supaya kita ini loh harum gitu. Itu tuh podcast yang ditonton pemirsa paling banyak loh di Ngajiroso. Sampai 4,5 juta lebih loh. Podcastnya Ibu itu. Ya wis kuwi mono rezekimu, Mas. Nggih, matur. Saya ditanya banyak orang. Woi, Bu Sinta ngene kene ora. Aku ki mung dijak ngomong terus direkam mbek ngene iku, mari ngono diupload aku ora ngerti gitu kan saya. Oh iya loh Mas, kowe durung ngerti awal-awal itu. Iya. Viral ora ro. Apa follower apa ngono kuwi. Apa ora ngerti Mas, aku. Iya sih. Gitu. Iya kalau kayak gitu ya. Teman-teman di itu kan kebangkitan loh Mas. Nangge. Dan lambeku muni kok ngono iku sebetulnya kan penuh resiko loh. Tapi saya sudah waktu itu ya Bu ya, kan beda sama sekarang ya Bu ya. Saya waktu itu kan ngomong haji itu enggak perlu berkali-kali. Cukup sekali. Karena di Quran itu enggak ada haji kudu ping 17. Nek kowe haji tapi kuburane makmu, pakmu orang gak anu terus kowe katene nyekar ning kuburane leluhure wong liya. Lha iki ya bener. Itu sebetulnya saya penuh risiko, tapi bener. karena itu keyakinan saya dan saya betul, aku ora masalah. Jeplak gitu ya? Iya, pokoknya jeplak aku. Ketekan anu ya Mas, ketekan kiai teko. Ngoten nggih. Ketekan kiai, tetapi kiai itu, ya ngono-ngono ku ya saya matur nuwun Gusti. Dia malah ngene. Ibu, saya mau ngangsu kaweruh ke Ibu. Wah, aku ngono. Boten Pak Yai, boten. Aku ngono.
Mboten aku ngono. Itulah. Sekarang di mana-mana digali. Muga-muga lambene Cak Nun niku bener. Oh nggih. Kemarin saya lihat katanya di Jogja entah kapan, Jogja Selatan akan muncul candi yang besar yang melebihi apa Borobudur dan sebagainya. Semoga itu terjadi. Gini. Kalau saya ngomong Cak Nun ya, saya nggak tahu tersentuh banget ya. Saya tuh idola banget sama beliau. Beliau pernah mengatakan mungkin seperti yang Ibu ngendikan lalu. Nanti Yogyakarta itu akan menjadi pusat laboratorium dunia. Kebangkitan akan dimulai dari Yogyakarta. Katanya Cak Nun begitu sih dulu. Mungkin ya. Semoga. Ya tapi kan omongannya Cak Nun tuh kok tak ngapunten nih. Ini tak inget-inget dari dulu loh ya. Saya inget ya. Saiki wong do seneng kabeh karo Jokowi. Nah, so benek malik Grembang ya ojo kaget wong Indonesia wis ngono kuwi gitu kan. Iya kan. Terus ngomong apa dihujat orang se-Indonesia ya saiki ya terbukti kan? Omongannya Cak Nun. Iya, makanya mula yo Mas, ojo brio. Ojo dumeh nguasi uang iku. Alah Cak Nun, alah Mas Hendra, alah Bu Cinta ya opo. Janganlah. Kita harus ojo didelok kesinge. Nek arek enom iku ojo mok didelok kesinge. Jerone no lho. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah Mas Hendra lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Itu adalah track record bagi kita. Terus track record kita itu apa ya terus njur perlu dipamer-pamerne kan yo enggak. Enggak perlu. Kamu mau ngasih orang kayak mau berbaik hati sama orang, mau nolong orang. Ya wis tulungan leng ngono lho wis ora ada ndak ada apa. Sekarang tuh godaannya kalau nolong orang kan dipakai story, itu kan Bu, dipakai upload di medsos kayak gitu sih Bu. Ya kuwi jenenge nolong yang tidak ikhlas nek nurut aku ya Mas. Nolong tapi diketok-ketokno wong. Nolong tapi diketok-ketokno wong ya itu nolong yang tidak ikhlas. Padha mbek nanggone yatim piatu ngekeki klambi sitok aku dongakno ya ngono iku lho Mas. Leluhur kita nggak ngajarkan seperti itu. Bahkan berbuat baik nek iso aja sampai ono wong ngerti. Iya. Ndak. Iya. Seperti saya sok-sok nonton videonya KDM, sok-sok saja. Saya tidak melihat itemnya loh Mas. Okay. Saya itu kalau lihat di ini saya pentelengi itu apa? Gesturnya. Iya. Dari mimiknya dia bicara, dari gesturnya. Iki jujur apa gak tau? Digawe-gawe apa gak tau? Apa mek digawe podcast tok tau? Kesimpulannya Ibu apa? Sementara saya belum bisa jawab. Oke. Saya tidak berani. Mboten wonten gigi mongso, kan? Iya. Itu nanti iya setahun lagi lah. Iya. Setahun lagi baru. Kalau dia memang tulus, dia memang ikhlas, dia akan konsisten seperti itu. Amin. Dia tidak ngurus dihujat wong. Iya. Dihujat wongnya mbok yo ben gitu. Tapi sementara ini saya lihat dia kalau dihujat orang masih dijawab sama dia. Dijawab nah, ya, Bu, ya? Itu saya yang masih dihujat wong masih dijawab ya gitu loh. Ini saya yang masih saya pelajari lebih lanjut itu. Makanya Anda tanya saya belum bisa memberikan jawaban. Oh iya. Kadang ya kalau kembali kita ke budaya ritual Nusantara gitu kan mbah-mbah kita, ajaran-ajaran di kearifan lokal Nusantara itu kan nyebutnya Tuhan pada saat berdoa itu kan nggak spesifik gitu ya. Tapi kok ketika kita rasakan energinya kok sakral gitu ya Bu ya. Iya. Kita kok kayak terasa gitu. Apa sebenarnya yang bekerja di balik doa-doa itu? Kadang saya berpikir begitu gitu. Kalau orang lain mungkin mengatakan doa itu memang mustajabah ya Mas.
Lah lek aku ki ya wis kaya ya apa ya Mas? Ben bengi jagongan karo Gusti Allah Mas. Jadi saya kalau ada persoalan apa, kalau tidak ada persoalan ya hanya bersyukur. Matur nuwun nggih Gusti, kula dinten niki wau anu matur nuwun nggih Gusti, hanya gitu Matur aja. suwun awan nggih, matur nuwun awan nggih. Iya. Matur nuwun itu yang pertama kula sampai dinten iki ngantos dalu menika kula tesih pinaringan sehat umur sak menten lehku mlaku cek ngintik matur Dia sudah nuwun pinten tuh Bu saniki? 70. Naik gunung masih kuat Bu? Masih lah. Masih. Gunung terakhir yang dinaiki Iya, gunung apa? Iya ini tadi apa? Mana ini? Penanggungan. Penanggungan. Wow. Karena di situ saya juga sambil ngajari Umur anak 70 cucu tahun saya. naik gunung Beb. Beb. Gimana Beb? Munggahe brangkang mulie ngesot. Boleh ngesot. Iya. Oh iya. Saya ngajari anak cucu saya di sana kan banyak situs-situs Mas. Saya ajari cucu-cucu saya yang kuliah, yang SMA, yang SMP. Sengaja saya bakarin dupa, tancepin di sana ya gitu. Doanya ya apa nanti? Gimana aku harus berdoa nanti? Ya doa terserah kamu. Doanya tetap kepada Tuhan. Aku tekok doan yang ngene ta. Eyang ingkang jumeneng wonten mriki, ingkang sumare wonten mriki, ngapunten niki anak putu kula yak mriki. Kula sowan Eyang ngatur pisungsung ngarupi sekararum gondo arum, nyuwun berkah pangestu. Sudah. Nyuwun pangestu. Iya. Kemarin saya jambore di Coban Rondo. Iya. Saya juga bakar dupa. Jamnas ya. Iya, Jambore Nasional Coban Rondo. Saya bakar dupa. Saya juga menguangke entitas sebelah. Ya begitu. Yang ingkang sumare wonten mriki, ingkang jumeneng wonten mriki, ngapunten niki bolo-bolo kula sak menten 1000 tiyang iki. Nek enten lupute ampun nesu nggih Yang, ngene aku. Ya mek ngono tok, kula sing nyuwunaken sepunten. Ya, saya khawatirnya nanti mereka kencing di terus begidakan apa-apa kan. Ya ngono kuwi lho Mas uripku ya mengandalkan wis. ketulusan aja ya Bu ya, ngomong Iya. sama mereka ya. Pokoknya rasa gawe donga sing dake-dake. Ndak usah. Saya kalau kedatangan orang Mas, Bu, kula niki wau saking kiai mereka kan tumbas niki sak menten juta padahal iku wong peteng. Terus kula disukani donga niki. Tapi kula laksanakaken kok mboten pati enten anune nggih, Bu. Soale dongane kuwe maca. Donga kuwi mestine metune saka telenging kalbumu dhewe. Sehingga kamu betul-betul tulus, betul-betul nyampe ke Tuhan. Itu Bu, gitu. poinnya di situ. Iya. Bu. Iya. Terima kasih. Maca Oh iya. Ora iso ngesno itu. Teman-teman yang lagi live ini kan banyak yang nonton. Biasanya kan banyak yang WA ya tanya. Tanya, aku kalau musuhan ke ibu gimana ya? Ibu itu ada penginapan sih, ya di Songgoriti. Jadi misal pas teman-teman lagi liburan di Batu, nginep aja di penginapan beliau sambil nanti bisa jagongan. Tapi, Ya kalau nginep di rumahku Mas Hendra, hidup-hidup ngekei rezeki aku. oh nah Nah, ini silakan. jujur toh aku. Iya, Jujur betul, Bu. saya karena hidup saya dari 4 kamar itu. Lokasinya di Songgoriti Mbak Fuji, di Songgoriti. Apa ibu namanya? Gria Santa Dewa. Tapi sing paling penak yang goleki omahe Bu Sinta. Golek yo omahe Bu Sinta ngoten mawon. Iya. Semaring ini mesti rame maneh gitu. Gara-gara kuwe daya ku Nggih. rentek-entek, Mas. Kadang rene Bu, kula mboten gadah napa-napa Bu. Ngoten Iya. sing ngoten niku riyen. Iya mulai nyangoni, Ya Mas. Allah, jangan gitu ya Iya. teman-teman ya. Jangan gitu ya teman-teman, kalau kesini silakan pas butuh penginapan aja. Ibu juga punya warung, nah, masakannya enak. Nah, Anak-anak Ibu yang memberdayakan ngerjain. anak-anak untuk ngerjain Iya. itu semuanya. Keren, perspektifnya beliau adalah pemberdayaan, teman-teman ya. Oke. Karena gini ya, obrolan kita itu sangat penting, Bu. Saya pikir karena banyak orang beragama itu, termasuk saya dulu juga sama. Itu aku merasakan kayak
kayak apa ya, kering gitu ya, kering, ngapunten. Nah, apakah kemudian tradisi spiritual Nusantara itu bisa menjadi, khususnya Jawa nih, karena kita orang Jawa ini, bisa menjadi semacam kayak apa ya, oase gitu Bu ya, untuk yang mulai lelah dengan formalitas agama itu memungkinkan nggak? Saya boleh cerita kemarin seminggu yang lalu ada tamu ya. Dipun. Mbaknya itu enggak usah saya sebut nama daerah, duduknya di situ. Dia pakai jilbab. Dia itu agamanya Islam dan dia melaksanakan semua ritual Islam itu sampai yang sholat duha dilakoni, sholat apa ini tahajud dilakoni dan sebagainya. Kok ngeluhnya ke saya, Bu, saya kok kering. Loh, kok ini kering keneng apa? Saya bilang. Berarti dia belum bisa menemukan Tuhannya. Padahal Gusti Allah kuwi nek digoleki ya ana telenging kalbune dhewe-dhewe. Gusti Allah itu ada di mana-mana, ndak usah dicari ke luar negeri, ndak usah dicari ke mana-mana. Cukup kita hening, cukup kita nyawiji karo Gusti Pangeran, terus diskusi, gitu aja. Itu kalau Anda lakukan, sering hening, hidupmu ndak akan kering. Waktu saya tanya mbaknya itu, Mbak, kamu kalau sholat Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya, itu kamu memahami betul-betul apa tidak kamu itu bicara apa sama Tuhan? Boten lah. Iya. Ya sudahlah Mbak, sekarang supaya kamu hidupnya ada sedikit basah ben ora garing teman-teman. Selesai sholat, kamu coba hening. Boleh masih pakai rokok, boleh enggak, hening. Coba menyatukan diri, menata nafas, menyatukan diri dengan Tuhan. Oke. Gitu loh Mas. Ini keren, ini menarik karena gini, ibu ini bisa kembali ke jati diri, ke akar spiritual Jawa tanpa melepas keyakinannya. Nah, ya. Teman-teman itu kan dipikirnya ketika kemudian kita mau pulang ke jati diri, mau kembali ke akar spiritual kita, itu apakah kemudian harus melepas keyakinannya? Karena ibu, dan ibu sampai Isya masih Isya, Maghrib masih Maghrib. Ini kan gimana Bu? Kan teman-teman masih banyak yang punya keyakinan seperti itu. Apakah aku harus melepas keyakinanku? No. Enggak ya? No. Enggak. Oke. Enggak Mas. Sebagai wong Islam, Muslim, hukumnya wajib. Nggih napa mboten? Nggih. Sakrehne aku ora iso basa Arab. Ya aku nek ndonga ya cara Jawa. Karena itu bisa keluar dari relung hati saya yang paling dalam. Kali kula ujung Ibu. Nggih, monggo Mas diminum. Gitu loh Mas. Ojo terus engko ya janganlah, jangan. Yang Kristen ya silakan minggu ke gereja. Ya. Silakan dia doa pakai lilin kalau Katolik, silakan. Gitu loh. Itu loh Mas yang disebut sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika iki sing tak jane yo ngono kuwi. Bung Karno kan juga sudah menghimbau ya. Iya. Nah saiki nek wong sing gede-gede ora menehi contoh sing apik, Mas. Masih lambeku sampai ndomble ya ora. KDM tuh udah ngasih contoh loh, Bu. Iya lah. Iya kan? Saya pernah melihat saksret KDM tuh kalau pagi setelah subuhan bakar dupa loh. Oh iya. Saya pernah melihat saksretan dia bakar dupa 3. Melihat saya merah, wits bakar dupa wong iki. Itu bagi saya satu nilai plus. Iya. Jarang loh pemimpin berani nunjukin itunya gitu. Dan dia bisa menjelaskan secara rasional.
Saya melihat hanya sekian detik, sedetik atau 2 detik, enggak di close. Iya. Tapi saya tahu dia pegang dupa merah 3. Terus Mas, saya sendiri juga prihatin. Poro spiritualis itu juga sok-sok mengaku dirinya itu terlalu tinggi. Iya ya. Jadi saya menghimbau poro sesepuh, bini sepuh yang mengerti akan ajaran Jawa. Ayo sing merunduk, kita kasih contoh yang baik kepada generasi selanjutnya. Dengan apa? Dengan tindakan kita. Ono spiritualis di sini nesu wae ngono kuwi lho. Nah, ngeten lho Bu. Wong kita ini ya, di agama itu kan nggak cocoknya ketika kemudian dikit-dikit sirik, kafir, murtad, ngeklaim kayak gitu kan. Nah terus kemudian kita masuk nih ke spiritualis, ke penghayat kepercayaan. Tapi di situ ketemu lagi nih, koyok-koyok orang yang paling bener nih Kak, penghayat kepercayaan yang aku anut. Nggak boleh Mas. Nah iya.